Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Education and Motivation Channel. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bangun datar segi 4. Oke? Yang akan kita bahas hari ini adalah bangun datar di kehidupan sehari-hari yang pertama, terus yang keduanya ada macam-macam bangun datar. Terus kemudian sifat-sifat bangun datar, rumus dari bangun datar itu sendiri, dan contoh soal bangun datar. Baiklah, yang pertama, bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan ya. Contohnya kayak buku, meja, lemari, jendela, dan pintu. Itu semua berbentuk persegi panjang namanya. Ya. Persegi panjang. Terus ada bentuk bangun datar yang kedua, yaitu bentuk persegi. Apa aja contohnya? Keramik, televisi, jam dinding, ya. Platform, atap kalian tuh. Kalau di rumahnya atapnya seperti ini. Ya, itu contoh dari bangun persegi. Terus kemudian ada segitiga. Segitiga seperti hanger, gantungan baju, penggaris segitiga, atap rumah nih bentuk segitiga. Ya, yang depan. Dan masih banyak yang lainnya. Dan nggak cuma hanya tiga ini aja yang disebut bangun datar. Ada macam-macam yang lainnya. Yuk kita bahas. Ya, selanjutnya kita masuk ke macam-macam bangun datar. Apa aja sih dari macam-macam bangun datar ini? Ya, yang tadi kita baru bahas persegi, persegi panjang dan segitiga. Tetapi di sini difokuskan pada bangun datar berbentuk segi 4, ya guys. Pertama ada persegi. Nih ya. Persegi bentuknya seperti ini. Dia ada 4 sisi. Terus kemudian persegi panjang, sama mirip seperti persegi, cuman bedanya dia lebih panjang. Nah, makanya disebut persegi panjang. Terus kemudian trapesium. Ya, bentuknya seperti ini, trapesium. Semuanya punya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Terus belah ketupat. Ya. Kemudian jajar genjang, dan terakhir layang-layang. Yang kita bahas adalah segi 4. Ya, semuanya punya 4 segi ini. Sisi-sisinya ada 4. Oke, lanjut. Ya, kita bahas dulu yang sebelum itu kita punya teka-teki dulu nih. Ada berapa jumlah bangun datar dalam foto ini? Ya, ini kayak apa ya? Kayak gambar pernah lihat gitu. Ya, ada yang tahu? Iya benar, ini dari kartun Doraemon ya, rumahnya si Nobita. Ada berapa sih jumlah bangun datar dalam foto ini? Yuk kita coba cari. Ada 10. Ada yang nemu sampai 10? Yuk kita bahas yuk. Ini yang mana aja? Yang pertama nih, penutup jendela atas. Terus kemudian jendelanya, ya kan, persegi panjang nih 2. Terus yang ketiga mana? Ini nih yang bagian atas nih, kan dia bentuknya persegi panjang. Lalu ini yang keempat, bagian depan, ya, dari rumahnya si Nobita. Terus yang kelima ini nih yang bawah nih, tuh kan ada bentuk belah ketupat persegi, ya segi 4 dia. Dalamnya ada belah ketupat. Terus kemudian mana lagi ini? Pagarnya 6. Terus kemudian nih jendela di pintunya. Yang ke-8 ada di pintunya sendiri. Pintunya kan persegi panjang. Terus yang mana lagi? Ini nih. Ya. Bentuk gedung dan jendelanya include jadi 9. Terus yang 10 ini atapnya. Atapnya berbentuk trapesium. Ya, ada 10 bangun datar di sini. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ya, next. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian sifat-sifat dari bangun datar, kita harus tahu dulu unsur-unsur dari
bangun datar tersebut. Yaitu di sini yang dibahas adalah unsur dari segi 4. Yang pertama ada titik sudut. Titik sudut itu ya pertemuan antara dua garis nih. Garis ini sama garis ini. Jadi disebut titik sudut. Dan biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Jadi di segi 4 mempunyai 4 titik sudut. Ya, terus kemudian sisi itu yang mana sih? Yang ini nih. Ya. Dia itu menghubungkan antar titik sudut dengan titik sudut. Itu sisi. Ya. Terus kemudian ada sudut. Sudut itu di sini nih. Ya, kemarin kan kita sudah bahas tentang garis dan sudut. Nah, kalian sudah tahu sudut. Terus kemudian ada yang disebut dengan daerah segi 4. Daerah segi 4 itu yang dibatasi oleh titik sudut dan sisi. Ya, itu daerah dari segi 4. Dan bentuk seginya karena 4, makanya disebut daerah segi 4. Kalau bentuknya segitiga, daerah segitiga. Seperti itu. Sifat-sifat bangun datar persegi yang kita bahas yang pertama. Ya, persegi. Yang pertama, dia merupakan sebuah bangun datar segi 4 yang memiliki sisi yang sama panjang, ciri-cirinya seperti itu tuh. Dan memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi sudut A 90, sudut B 90, sudut C 90, sudut D juga 90. Jadi 90 kali 4, jumlah total sudut dari persegi adalah 360 derajat. Sifatnya, yuk kita bahas. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Misalkan di sini 2, di sini juga 2 pasti. Sini juga 2, DA juga 2. Makanya biasanya suka ada tanda ini nih. Ya. Tanda garis 2 ini menandakan bahwa keempat sisinya ini sama panjangnya. Terus kemudian yang kedua, dia memiliki 4 titik sudut yang sama besar. Sudutnya sama, yaitu 90 derajat nih. Titik sudutnya A, B, C, D. Ya, tadi sudutnya sudah dibahas nih. Sudut A 90, sudut B 90, sudut C 90, sudut D juga 90 derajat. Jadi totalnya 360 derajat. Terus kemudian memiliki 4 buah simetri lipat. Simetri lipat itu ketika kalian lipat, dia akan nyatu. Contoh kayak gini nih, dari A ke C, makanya dibuat titik-titik. Ini ketika dilipat, D sama B bertemu, ya kan? Nah, 1. Terus yang kedua, dari D ke B, ini dilipat, set, bentuk segitiga ya. Itu kan jadi 1 tuh, dari C sama A-nya jadi 1. Itu simetri lipatnya. 2, terus yang ketiga yang ini. Yang keempat ini nih, bagian tengah. Ya. Set. Jadi ada 4 buah simetri lipat. Terus kemudian memiliki 4 simetri putar. Simetri putar adalah ketika bangun ini diputar, dia akan membentuk sama seperti bangun awal. Ya, ini yang pertama A, B, C, D nih. Posisi awal, terus kita putar. Yuk kita putar coba ke kanan, plek. Ya kan, bentuknya sama juga. D-nya jadi ada di sebelah sini. C-nya sebelah sini, B-nya sebelah sini, A-nya sebelah sini. Kita putar lagi. Plek, ya kan? D-nya di bawah, C-nya di samping sebelah kiri. Terus A-nya di atas, B-nya di sini. Bentuknya juga sama. Dan terakhir kita putar lagi, plek. Ya. A-nya di sini, D-nya di sini, C-nya di sini, B-nya di sini. Sehingga dia memiliki 4 simetri putar. Yuk, kita bahas selanjutnya. Rumus dari persegi, ya. Rumusnya itu untuk mencari luas, maaf. Luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, ya, sisi kuadrat nih. Terus kemudian kelilingnya. Kalau kelilingnya tinggal tambahkan seluruh sisinya. Ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena ada 4 sisinya, jadi 4 kali S juga cukup disebut sebagai keliling. Karena setiap sisinya
nilainya sama. Dan panjangnya juga sama. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah persegi. Ada sebuah persegi nih. Dia 10 cm. Coba tentukan luasnya keliling. Dan jika luas perseginya adalah 36 cm kuadrat, maka sisi perseginya adalah, ya kita bahas yang pertama, berarti kalau luasnya sisi kali sisi, yaitu 10 kali 10, 100 cm persegi. Satuannya persegi ya untuk luas. Terus kelilingnya 4 kali S atau 4 kali 10. Jadi kelilingnya adalah 40 cm. Luasnya, kalau luasnya kan di sini dia dikasih tahu luasnya segini nih, 36 cm. Maka kita masukkan ke rumus luasnya ke sini nih. Ya. Jadi luas sama dengan sisi kali sisi. Karena luasnya sudah dikasih tahu, diketahui 36, maka 36-nya masukin sini. Sama dengan sisi kuadrat. Kalau kayak begini, berarti sisi kuadrat sama dengan akar dari 36. Maka 6 ini adalah sisinya. Ya, sisinya adalah 6 cm. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sifat bangun datar persegi panjang. Ya, kalau persegi panjang seperti ini. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku atau jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Ya, sifat-sifatnya diantara lain yaitu yang pertama, dia memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut nih ya, 4 sisi. Ini misalkan nih A, ini B, ini C, ini D. 4 titik sudut dan 4 sisi A, B, B, C, C, D, dan DA. Terus kemudian memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, saling berhadapan dan sama panjang. Kayak gimana? Nih, BC ya sama AD. Kan sama tuh. Ya sama panjangnya. Misalkan ini 6, ini juga pasti 6. Terus pasang sisi yang keduanya yang mana ini? DC sama AB. Misalkan ini 4, ininya juga 4. Sifat selanjutnya, dia memiliki 4 titik sudut yang besar sudutnya adalah 90 derajat, ya. Berarti sudut A-nya 90 derajat, B-nya 90 derajat, C-nya 90 derajat, D-nya 90 derajat. Ketika di total seluruhnya adalah 360 derajat. Sifat selanjutnya, dia memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Ya, diagonal tuh seperti ini nih. Dari B ke D. Ketika di garis lurus, pakai penggaris, dia akan panjang. Panjang BAD sama dengan BCD. Yaitu sama panjangnya. Itu baru satu diagonal. Satu lagi yang mana? Ini nih. Diagonal selanjutnya ini nih. Dari A ke C. Ya. Sehingga dia memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Terus selanjutnya dia memiliki 2 simetri lipat. Sama seperti tadi. Ya. Kalau persegi dia itu 4. Kenapa? Karena setiap sisinya itu sama. Sedangkan kalau persegi panjang, dia punya panjang dan lebar, dia beda. Sehingga simetri lipatnya hanya 2. Ini nih. Di sini nih tengah-tengah. Ya, ketika kalian punya sebuah kertas kan bentuknya persegi panjang tuh. Kalian lipat dari tengah, maka dia akan ketemu tuh ujung sama ujung. Ya. Tadi ini A, B, C, D. Maka A akan ketemu D, B ketemu C. Terus kemudian yang kedua gimana lagi? Ke sini nih. Ya. B akan ketemu dengan A, C ketemu dengan D. Sehingga dia memiliki 2 simetri lipat. Terus
Selanjutnya dia memiliki dua simetri putar. Oke, posisi pertama awalnya seperti ini. Ini kita hitung satu ya. Dia harus berbentuk seperti ini lagi untuk dinyatakan sebagai simetri putar. Kita putar ke kiri. Nih, kan bentuknya jadi nggak sama kan ya? Berarti ini nggak termasuk. Terus diputar lagi yang ini, maka ini termasuk 2. Yang ini masuk nggak? Nggak, karena dia nggak sesuai dengan gambar awal, sehingga dia memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya rumus persegi panjang. Ya, di sini kita akan bahas mengenai keliling dan luasnya. Kalau luasnya panjang kali lebar, karena dia punya panjang dan lebar. Kalau tadi persegi, karena bentuknya sama semua, jadi cukup dengan sisi saja. Karena persegi panjang itu ada panjang sama lebar, jadi luasnya panjang kali lebar. Luas dari daerahnya ya, daerah persegi panjang tadi. Panjang sama lebar. Kelilingnya tinggal panjang, tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Ya, sekeliling dari persegi panjang itu ditambahkan. Atau bisa juga 2 kali panjang tambah lebar, karena panjangnya ada 2 dan lebarnya juga ada 2. Dengan sifat apa ini? Distributif ya. Terus selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui panjang dan lebar sebuah meja persegi panjang adalah 12 cm dan 10 cm. Tentukan luas, kemudian keliling, dan yang C, jika luas meja kecil berbentuk persegi panjang adalah 36 cm kuadrat dan lebarnya 4 cm, maka panjang persegi panjangnya berapa? Yuk kita bahas yuk. Nah, luasnya kita masukkan aja nih, panjang kali lebar, karena panjangnya 12. Ini panjang ya. Lebarnya 10, jadi 12 kali 10, hasilnya 120 cm persegi. Kelilingnya tinggal 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya tadi 12, terus lebarnya 10. 12 kali 10, 120 dikali 2, 240 cm. Yang C, karena di sini yang sudah diketahui adalah luas dari sebuah meja kecilnya 36 cm, maka kita pakai rumus luas. Namun bedanya yang dicari adalah panjangnya. Jadi luasnya dimasukkan saja, diganti. Jadi 36 sama dengan P. P itu panjang ya, dikali 4 karena lebarnya 4 cm. Jadi pakai operasi aljabar ya. 4-nya pindah ruas ke sini. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Terus kita balik, P-nya jadi sebelah kiri sama dengan 36 per 4. Ya. 36 per 4 sama dengan 9 cm panjangnya. Next. Sifat-sifat bangun datar yang selanjutnya adalah trapesium. Ya. Trapesium ini dibagi nanti jadi 3. Ada 3 jenis trapesium. Kita bahas dulu yang umumnya ya. Trapesium seperti ini bentuknya. Sifatnya yang pertama, dia itu mempunyai 4 sisi. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dan 4 titik sudut A, B, C, dan D. Terus kemudian selanjutnya, sudut-sudut trapesium di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Ya. Di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat nih. Di sini nih. Ini dengan ini dijumlahkan jadi 180, ini juga dijumlahkan jadi 180. Jadi total semuanya adalah 180 tambah 180 jadi 360. Ya, 360 derajat jika dijumlahkan. Terus kemudian dia hanya mempunyai 1 simetri putar, ya. Keadaan awal seperti ini. Kita hitung ini sebagai 1 ya.
Terus kita putar ke kanan. Ternyata nggak sesuai. Diputar lagi jadi ke bawah. Nggak sesuai ya. Diputar lagi nggak sesuai. Jadi kesimpulannya hanya satu simetri putar. Dia tidak punya simetri lipat. Ya. Karena ketika dilipat dia nggak bertemu antar tiap titik sudut. Terus kemudian selanjutnya trapesium mempunyai sepasang sisi yang sejajar namun tidak sama panjang. Yang mana yang sejajar nih? Nih DC sama AB ini sejajar nih dia nih. Tapi tidak sama panjang ya. Panjangnya tidak sama. Oke. Lanjut. Nah, ini trapesium yang pertama namanya trapesium sebarang ya. Dia itu bentuknya itu tidak beraturan, makanya disebut sebarang. Trapesium sebarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang tuh, tidak sama panjang. Pada gambar ini AB tetap ada sifatnya, AB itu sejajar sama DC. Ya, atau simbolnya gini, AB garis miring 2 DC. Disebutnya AB sejajar DC. Sedangkan masing-masing sisinya yang membentuk yaitu AB, BC, CD, dan AD tidak sama panjang. Sifatnya ya dia memiliki tepat satu pasang sisi sejajar ya. Tadi ya DC sama AB. Terus sifat yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan pada garis jajar suatu trapesium adalah 180 derajat. Ini sifat dari trapesium sebarang. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Ya. Sama kaki. Makanya di sini ada tandanya nih. Set berarti AD sama CD itu sama panjangnya. Ya. Trapesium kaki sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sisi sejajar. Ya, dia punya sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sisi sejajar. Ini sejajar. Yang sejajar itu maksudnya AB sama DC. Sedangkan kalau yang sama panjang itu adalah DA dan BC. Ya. Nih, ya kan? Keterangannya. Sifatnya yang pertama dia itu memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar, ya. Tadi AB sama DC. Terus kemudian sudut-sudut alasnya sama besar. Misalkan ini 60 derajat, pasti ini juga 60 derajat. Gitu. Sudut A 60 derajat, B juga 60 derajat. Terus kemudian memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nih, ketika ditarik diagonal D ke B, itu sama panjangnya dengan C ke A. Selanjutnya adalah trapesium siku-siku, ya. Ada kalimat siku-siku berarti salah satu sudutnya ada yang berbentuk siku-siku. Kalau di sini, di contohnya adalah sudut A. Nih ya. Ada simbolnya, simbol siku-siku di A. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Pada gambar ini, selain AB sejajar sama DC, tampak bahwa besar sudut DAB, ya, DAB itu 90 derajat atau siku-siku. Sifat-sifatnya apa aja sih? Dia memiliki tepat satu pasang sisi sejajar. Ya, DC sama AB. Terus kemudian dia memiliki dua sudut siku-siku. Sudut A dan sudut D. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumus bangun data trapesium, ya. Untuk luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi sejajar yang mana? Nih,
DC, panjang DC sama panjang AB. Jadi jumlah sisi sejajar adalah DC ditambah sama AB. Nah, tingginya mana nanti di sini nih. Biasanya diketahui dari soal. Tingginya tuh di sini atau di sini. Bisa jadi sebagai tingginya. Bukan yang miring ini ya, bukan BC ataupun AD. Kalau AD dan BC itu adalah sisi dari trapesium. Ya. Kelilingnya tinggal sisi ya, sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga tambah sisi keempat, atau sisi tambah sisi tambah sisi. Ya, atau jika dia sama bentuknya pada trapesium sikusik sama sisi, sama kaki, maka dia bisa 2 kali P. Ya, ini salah ini. Ya, ini nggak berlaku. Jadi cukup dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena di sama kaki ada, ini tetap sisi sejajar ini beda sama ini, bukan 2 dikali ya, nggak bisa seperti itu. Kita lanjut ke bahasan contoh soal. Ya. Diketahui panjang AB dan DC adalah 12 cm dan 6 cm. AB-nya 12, DC-nya 6 cm. Tinggi trapesium, kita buat tingginya di sini 5. Tentukan luas ya. Dan lainnya. Ya, kalau ini yang yang kita fokus dulu yang A dulu. Berarti kita luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Ya. Nah, berarti 12 ya kan? Sisi sejajar yang bawah nih 12 ditambah sisi sejajar ya, 2 sisi sejajar ya, jumlah 2 sisi sejajar, 12 tambah 6 dikali tingginya 5 dibagi sama 2, hasilnya 45 cm persegi. Lanjut nomor 2, yang B. Diketahui AD-nya 6 cm, BC-nya 7 cm, maka kelilingnya adalah, ya nih udah digambarin. Kalau dia AD-nya 6, BC-nya 7, maka kelilingnya adalah, berarti tinggal ini tambah ini tambah ini tambah yang ini. Ya, kelilingnya di sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. 12 tambah 7 tambah 6 tambah 6, hasilnya 31 cm. Lanjut, yang terakhir. Hitunglah tinggi trapesium yang punya luas 75 cm persegi dengan sisi sejajarnya 7 dan 8 cm. Maka langsung saja kita pakai rumus luasnya, karena yang diketahui di sini ada luas. Luasnya ganti 75 sama dengan 7 jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajarnya ada 7 sama 8. 7 tambah 8 dikali tinggi, karena tingginya yang kita akan cari, per 2. Pakai operasi aljabar. Yang ini kita pindahkan ke samping, pindah ruas, yang tadinya pembagian jadi perkalian. 75 dikali 2 sama dengan 7 ditambah 8 dikali tinggi. Maka hasilnya adalah 75 kali 2 kan 150. Sama dengan 15 dikali T, T-nya tinggi. Nah, ini kita operasikan aljabar lagi. Ya, dioperasikan aljabar lagi. 15-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Terus kita ubah, T-nya jadi di sebelah kiri, pindah ke kanan. Yang 150-nya sama 15. Jadi T sama dengan 150 per 15. Ya.
sama dengan 10 cm. Seperti itu. Lanjut. Belah ketupat. Sifat bangun datar selanjutnya belah ketupat. Ya. Belah ketupat adalah salah satu bangun datar dalam segi 4 yang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ya, diagonal yang nih yang dalam nih. Yang dalamnya ya. Sama panjang. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama dia memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut. Titik sudutnya A, B, C, D. Sisinya ini nih. Ini yang ada garis 2-nya nih, ya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Terus kemudian selanjutnya dua pasang. Dia memiliki dua pasang sudut yang berhadapan. Sama besar. Ya, dua pasang. Sudutnya yang mana aja? Yang ini nih. Ini sudut yang pertama. Sepasang ya. Terus kemudian yang ini nih. Sudut A sama sudut C. Sama besar ya. Ketika dia berhadapan. Terus selanjutnya diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonalnya berpotongan tegak lurus nih. Diagonalnya B ke D tegak lurus. A ke C juga tegak lurus. Selanjutnya dia memiliki dua simetri lipat. Nah, kita buat simetri lipatnya diagonal, pakai diagonalnya aja nih. Ya. BD kita lipat, maka C dan A akan bertemu. Begitupun dengan AC nih. AC ketika dilipat, maka D dan B akan bertemu. Ya, sehingga dia memiliki dua buah simetri lipat. Terus kemudian dia memiliki 4 simetri putar. Kita putar ya. Posisi awal seperti ini, kita hitung ini sebagai 1. Ya, 1. Terus kemudian di rotasi ke kanan ya, seperti ini. Ternyata sama juga. Terus ini juga sama, dirotasi lagi ke kanan, rotasi lagi ke kanan lagi. Ya. Jadi ada 4 simetri putar. Lanjut. Rumus dari bangun datar belah ketupat. Ini sama. Nanti ada persamaan ini, luas ini dengan layang-layang. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ya. Kelilingnya 4 kali sisi. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui sebuah gambar di samping. Ya. Dia diagonal satunya 12, diagonal 2-nya 16. Ya, tinggal masukin ke luas. Nih udah ada pembahasannya. Pembahasan. Luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, diagonal satunya tadi 12 dikali 16. 12 kali 16 dibagi sama 2, hasilnya 96 cm persegi. Terus kemudian kelilingnya. Kelilingnya tinggal 4 dikali sisi, karena setiap sisinya itu sama panjang. Ya. Sehingga 4 kali sisi, atau 4 dikali 10, karena di sini yang diketahui sisinya adalah 10 cm. Jadinya 40 cm. Lanjut. Sifat bangun datar selanjutnya adalah jajar genjang. Bentuknya seperti ini nih. Jajar genjang. Yuk kita lihat sifat-sifatnya seperti apa. Yang pertama, dia memiliki 4 sisi. Ya, udah pasti ketika segi 4, semua pasti punya 4 sisi. Dan memiliki 4 titik sudut. A, B, C, dan D. Terus kemudian yang kedua, memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Ya, nih. AB itu sama dengan DC. Dan dia itu sejajar. Ya,
AB sejajar sama DC dan dia juga panjangnya sama. Terus AD sama BC, dia sejajar dan panjangnya juga sama. Terus selanjutnya dia memiliki 2 buah sudut lancip dan 2 buah sudut tumpul. Ya, yang sama-sama saling berhadapan. Nih lancipnya yang ini nih. Sudut A itu lancip dan sudut C dan tumpulnya ini dia berhadapan. Ya, sudut D itu tumpul dan sudut B. Oke, lanjut. Sudut yang berhadapannya sama besar. Ya, kan tadi kan di poin sebelumnya kan dibilang 2 buah sudut lancip dan dia itu punya sudut yang sama. Misalkan yang di sini 45, yang atasnya juga sudutnya juga 45. Kalau yang D-nya 120, maka yang B-nya juga 120. Begitu. Selanjutnya dia itu memiliki diagonal yang tidak sama panjang, ya. Jadi diagonal DB itu nggak sama panjang dengan AB. Ya, berbeda sama belah ketupat tadi. Kalau belah ketupat tadi kan diagonalnya sama panjang. Kalau ini ciri-cirinya, sifat-sifatnya adalah tidak, ya, tidak sama panjang diagonalnya. Sifat selanjutnya yaitu dia itu tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar, ya. Ketika dilipat A sama C tidak ketemu tuh. Terus kemudian AC ketika dilipat D sama B nggak ketemu. Jadi bentuknya miring. Jadi tidak memiliki simetri lipat tapi memiliki 2 simetri putar. Nih, ini pertama, terus kemudian yang kedua ini. Ya. Ketika dirotasi-rotasi yang membentuk keadaan yang sama itu 1 dan ada 2. Lanjut. Rumus bangun datar jajar genjang, ya. Untuk luasnya alas kali tinggi. Kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 2 kali panjang tambah lebar karena tadi sifatnya adalah dia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, ya. AB sejajar sama DC, terus BC sama AD. Ya, makanya 2 kali panjang tambah lebar. Untuk luasnya, alasnya yang mana? Alasnya itu yaitu AB. Nih, AB, panjang AB itu alas. Dan tingginya itu DE. Ini tinggi, ini alas. Oke, masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, sebuah jajar genjang dengan sisi AB-nya 20 cm dan BC-nya 10 cm. Tentukan A jika tingginya 12 cm, maka luasnya berapa? Yang B kelilingnya berapa? Berarti kalau yang A itu tinggal alas kali tinggi. Kalau yang B kelilingnya tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 4 sisinya. Yuk kita gambar dulu. Nah, bentuknya kayak gini nih yang A nih. Ya. Dan ini soalnya seperti ini. Karena dia punya tingginya 12 cm, maka 20 kali 12 sama dengan 240 cm persegi. Lanjut kelilingnya, ya. Berarti tinggal sisi tambah sisi tambah sisi. Ya, ada 4 sisinya atau 2 kali AB tambah BC. Jadi 2 dikali dalam kurung 20 tambah 10 sama dengan 600 cm. 20 tambah 10 kan 30 dikali 2. Jadi 600 cm. Lanjut. Sifat bangun datar layang-layang selanjutnya. Ya, bentuknya seperti ini. Seperti layaknya layang-layang. Ya, layang-layang, layang-layang. Layang-layang itu mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut, ya. Sisinya mana aja sih? AB, BC, BD, DC, sama CA. Terus 4 titik sudutnya ada A, B, C, D. Terus kemudian dia itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya. Nih.
AC ini udah dibulatin nih sama AB. Ya, ini sama panjangnya. Terus kemudian BD sama BCD. Itu sama panjang. Dia mempunyai satu simetri lipat. Nih ketika garis AD ya dilipat, maka B sama C ketemu nih. Makanya dia hanya memiliki satu simetri lipat. Kalau B sama C dilipat, D ini akan jauh. Ya, akan jauh. Jadi hanya satu simetri lipat. Diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus. Nih, tegak lurus ya. AD sama BC tegak lurus. Terus kemudian dia mempunyai dua sudut yang sama besar. Ya. Dua sudut sama besar. Sudut B sama dengan sudut C. Kalau sudut D sama dengan sudut A. Terus kemudian salah satu diagonal layang-layang dapat membagi diagonal yang lain dengan sama panjang. Nih. Misalkan nih BC-nya 16. Ya, hanya satu loh. Kalau di layang-layang hanya salah satu. Yang dimaksud adalah BC. Ketika BC-nya 16, berarti panjang dari B ke O, nih saya kasih O di sini sebagai titik pusat. Dari tadi kan BC-nya 16, maka BO-nya 6, OC-nya juga 6 cm. Terus kemudian selanjutnya sifatnya dia mempunyai satu simetri putar. Ya, ini hanya ini aja. Ketika dirotasi, rotasi, hanya bertemu satu saja. Lanjut, ya. Rumusnya dari layang-layang sama seperti tadi belah ketupat ya. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi. Atau 2 kali sisi panjang tambah sisi yang pendek. Yuk perhatikan gambar. Ini perhatikan bahwa ada gambarnya seperti ini. Kita tentukan luas sama kelilingnya. Oke. Luasnya berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali 18. Ya, ini diagonal satunya 18, diagonal 2-nya 12. Jadi 108 cm persegi ketika dioperasikan. Terus kemudian kelilingnya tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ininya 25, karena ini sama dengan yang ini, maka 25 tambah 25, ini juga 4 nambah 4. Jadi 58 cm ketika dijumlahkan. Lanjut, contoh soal selanjutnya yaitu ada selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki ukuran perbandingan panjang dan lebar 3:2. Jika luas penampang kain adalah 54 meter persegi, tentukan panjang dan lebar kain tersebut. Nah, ini nih udah kompleks nih soalnya. Yuk. Ya, berarti kita punya kain nih. Ya, perbandingannya 3:2. Kita anggap saja sebagai 3x dan 2x. Jadi panjangnya 3x, lebarnya 2x. Berarti kita mencari luasnya. Karena di sini yang diketahui adalah 54 meter persegi, kita manfaatkan yang itu. Pakai luasnya berarti 54 sama dengan panjangnya 3x dikali 2x. Jadi 54 sama dengan 6x kuadrat. Operasi aljabar, 6 pindah ruas ke sini. Jadi 54 per 6 sama dengan x kuadrat. Ya, karena x kuadrat, ini kan 54 bagi 6 itu 9. Ya, berarti untuk dapat nilai x-nya
kuadratnya pindah ke sini, jadi akar 9. Akar 9 yaitu 3 apa? 3 meter. Lanjut, sehingga panjangnya sama dengan, ya, ini nilai X-nya 3 meter, maka 3 kali 3 sama dengan 9 meter. Terus kemudian lebarnya 2X, jadi 2 kali 3, 6 meter. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Lukisan berbentuk persegi panjang berukuran 40 cm kali 50 cm dipasang pada bingkai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 60 cm. Nih ya. Ini lukisannya dan ini bingkainya. Yang ditanya nih yang biru nih. Daerah yang birunya berapa? Maka caranya, ya, karena bingkainya berbentuk persegi, maka kita pakai rumus luas persegi. 60 kali 60 jadi 3600 cm persegi. Terus lukisannya berbentuk persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Panjangnya 40, lebarnya 50, jadi 2000 cm. Sehingga luas area yang tidak tertutup lukisan yang biru, yaitu 3600 dikurang sama 2000, sama dengan 1600 cm. Ya. Nih, luas area yang warna biru nih, yang nggak tertutup sama lukisan. Lanjut. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir. Ini adalah bangun datar gabungan, ya, dari beberapa bangun datar. Ini 8, 8, 8. Ya. Ada tanda strip dan strip yang itu menunjukkan bahwa ini 8 sama juga ini juga 8. Lanjut. Ya, kita bagi ya jadi 1, 2 sama 3. Tadi ini 8 dan ini juga 8. Ada 3 bangun. Berarti AB itu sama dengan panjang AB itu EF ditambah sama CD. Terus kemudian kalau kita mau cari BC itu AF, panjang AF ditambah sama panjang DE. Dan AF, ya, AF itu panjangnya sama dengan EF, sama dengan DE, sama dengan CD, 8 cm. Maka kelilingnya tinggal AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Ya, semua yang ada di luar nih, yang luar daerah sini nih, ya. Ini 8, 8, 8, ini 8, 8, 8, 8, karena ada 8 semuanya, jadi 8 kali 8, kelilingnya 64 cm. Terus kemudian luasnya berapa? Luas 1, ya, karena dia bentuknya jadinya persegi, ya kan, nih 8, 8, 8, 8, 8, 8. Jadi luas 1 itu sama dengan luas 2, sama dengan luas yang ke bangun yang ketiga. Sehingga 3 dikali sisi kali sisi, hasilnya 192 cm persegi luas totalnya. Lanjut. Ya, ini terakhir. Perhatikan gambar layang-layang PQRS di bawah. Ya, ada gambar layang-layang nih. PQ-nya 13, berarti PS-nya juga 13 nih ya. Terus kemudian QR-nya 18, berarti ini juga 18. Jika sudut PQR, siku-siku, PQR nih siku-siku nih, ya. Hitunglah luas layang-layang PQRS, sehingga karena sudut PQR itu siku-siku, maka luas layang-layangnya dapat dicari dengan menggunakan rumus luas segitiga. Dengan alasnya itu QR. Alasnya itu QR. Nih, ya bentuknya segitiga ini nih. Ini
Terus kemudian dan tingginya itu PQ. Ya. Sehingga yuk, luas PQR sama dengan luas segitiga dari PQR ditambah luas segitiga PRS. Ya. Ada dua segitiga nih. Segitiga PQR sama segitiga PRS nih. Berarti luas PQR sama dengan 2 kali luas PQR. Ya. Karena dia tadi dari ini nih. Dia bentuknya sama kan? Jadi 2 dikali luas PQR saja. Setengah dikali QR dikali PQ. Sehingga 2 dikali setengah dikali 18 meter dikali 13 meter. Sehingga luas PQRS-nya 234 meter persegi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, kemudian share, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.